situasi pertigaan Kopo dibakar samping Pertamina Madi. Aparat gabungan TNI Polri menembak mati anggota KKB pelaku penyerangan yang membakar belasan kios serta gedung sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sebelumnya pada Selasa malam, 2 orang yang diduga anggota KKB singgah ke kios warga untuk berbelanja. Namun salah satu anggota KKB mengeluarkan senjata api dan menembak pemilik warung. Beruntung tembakan tidak mengenai pemilik kios, namun mengenai helm yang digantung di dalam rumah. Anggota KKB wilayah Paniai ini juga membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo, Kampung Madi. Tidak puas hanya membakar kios, Rabu dini hari para anggota KKB kembali membakar gedung sekolah di Distrik Paniai Timur. Merespon kejadian itu, aparat gabungan TNI Polri bergegas ke TKP guna mengevakuasi warga sipil sehingga terjadi kontak tembak. Pasca kejadian, aparat gabungan mengejar dan menyisir lokasi kejadian. Hasilnya ditemukan satu jasad anggota KKB atas nama Baso Kalawia sebagai ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya. Pada pukul 00.15 waktu Indonesia bagian timur terjadi pembakaran terhadap 12 kios dan 1 unit mobil milik salah satu pemilik kios. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 majalah, 1 teleskop, serta 3 unit handphone. Pasca kejadian, 23 orang diantaranya 9 laki-laki dan 10 perempuan serta 4 anak-anak dievakuasi ke Mapolres Paniai. Dari Jayapura, Papua, Freddy Numboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus yang membawa rombongan pelajar study tour kembali terjadi. 2 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah bus menabrak truk di Jombang, Jawa Timur. Bus Bimario yang ditumpangi rombongan pelajar study tour asal Malang ini ringsek setelah menabrak truk di Jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Dalam kondisi hancur, bus yang dikemudikan Yanto, warga Blitar ini langsung diamankan oleh petugas ke kantor Satlantas Polres Jombang. Demikian juga dengan truk yang ditabraknya juga mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Akibat peristiwa ini, kernet bus dan 1 orang guru meninggal dunia, sementara 15 penumpang lainnya menderita luka-luka. Diduga peristiwa ini terjadi akibat sopir bus mengantuk. Sebanyak 15 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Basuni Mojokerto, sementara 2 korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Di KM 6 rest area Jombang, ya. Dari belakang bis kayak oleng gitu. Kenapa katanya? Indikasi supirnya ngantuk. Rombongan dari Jogja pariwisata SMP PD 1 Wonosari Malang sama Malang. Kondisinya gimana? Kernetnya meninggal, 1 meninggal sama katanya informasi terakhir itu gurunya meninggal 1. Juga. Terus siswanya apa gimana? Siswanya selamat semua. Banyak yang luka-luka? Supirnya selamat. Luka-luka sih banyak, kena pecahan kaca semua. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan menuju Bandar Lampung. Ya, diakibatkan sejumlah siswa termasuk pengemudi bus mengalami luka. Ya, pukul 02.11 menit dini hari ditanyakan Sedayu, Laka, mobil ALS, mobil San. Alhamdulillah. Kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menimpa bus pariwisata Mercedes-Benz dengan nomor polisi AD7719OG yang dikemudikan oleh Jamaluddin warga Ciamis, Jawa Barat. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Barat Pekon Sedayu pada Rabu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Bus pariwisata ini mengangkut 3 kru mobil, 24 siswa, 16 guru pendamping, dan 1 balita. Bapak drivernya, Pak. Waduh, Pak, lupa, Bapak.
Ini nggak dibawain ambulan tadi? Nanti. Akibat kecelakaan ini sejumlah penumpang termasuk pengemudi bus mengalami luka-luka dan robek di bagian tubuh. Para korban langsung dibawa ke Puskesmas Sukaraja, Kecamatan Semaka, dan RSUD Batin Mangunang, Kota Agung untuk mendapatkan perawatan. Dengar suara itu loh Mas, kayak teriak-teriak, terus kayak gempa, terus seng ini kayak kabur itu dua, 3 kali. Sementara itu penyebab kecelakaan lalu lintas ini masih diselidiki oleh Satlantas Polres Tanggamus. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait pro kontra pelarangan kegiatan studi tour sekolah. Sandiaga tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan tersebut. Insiden kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi para siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu berimbas pada dilarangnya kegiatan studi tour oleh sejumlah pemerintah daerah di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tersebut. Sandi menegaskan harusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pengetatan penggunaan armada transportasi. Nomor 1, keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Dan kedua, pihak sekolah, instansi, dan organisasi harus memilih moda transportasi wisata yang handal dan lolos uji kelaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan menunjuk juga supir dan SDM, kernet, dan mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi. Dalam upaya menekan angka kecelakaan bus pariwisata, Kemenparekraf terus mensosialisasikan pengawasan moda angkutan yang sudah lulus uji KIR dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan stakeholder terkait. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, salah satu orang yang masuk DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Ya, Peggy alias Perong ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Langkah polisi terus ditunggu terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Usai kasusnya viral kembali, publik menyoroti 3 DPO yang masih diburu. Perkembangannya, Kabid Humas Polda Jabar menyatakan telah menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong di Kota Bandung. Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi 1 dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam, di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Perong. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Perong. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Publik berharap seluruh DPO segera ditangkap dan menjelaskan sebenarnya peristiwa pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki. Polisi menegaskan akan melakukan pendalaman ulang dan memburu pelaku-pelaku yang masih dicari. Terpidana
narapidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh Hingga saat ini, DPO yang ditangkap atas nama Peggy menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong, satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan Vina. Setelah menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Sedang. Yang ditemui berapa orang, Dan? Diminta tadi ada 3 orang. Apa aja? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada lubang. Ibu kah? Ibu Pak Kasat. 2 orang. Keluarganya gimana Pak Kasat? Ya. Sedikit Pak Kasat. Sementara itu. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima keempat orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh? Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.